Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penggantian variabel dalam integral lipat. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Feby Febriani, sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Fatul Jannah dan Nurismal Muwati sebagai pemateri ketiga. Baik, jadi adapun pembahasan pada video ini, yang pertama yaitu membahas mengenai perubahan variabel atau metode substitusi untuk integral fungsi satu variabel. Pembahasan yang kedua yaitu transformasi dari bidang UV ke bidang XY, di mana kedua pembahasan ini akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu perubahan variabel pada integral lipat 2 yang akan dibawakan oleh Fatul Jannah sebagai pemateri kedua, dan materi atau pembahasan yang keempat yaitu perubahan variabel untuk integral lipat 3 yang akan dibawakan oleh Saudari Nurismal Muwati. Perubahan variabel yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan perubahan koordinat. Nah, di dalam integral lipat 2, di mana dx dy sama dengan r dr dθ menunjukkan perubahan koordinat kartesius ke koordinat polar. Sedangkan dalam integral lipat 3, di mana dx dy dz sama dengan r dz dr dθ menunjukkan perubahan koordinat kartesius ke koordinat tabung. Selanjutnya, di mana dx dy dz sama dengan rho kuadrat simpi d rho dθ dv menunjukkan perubahan koordinat kartesius ke koordinat bola. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perubahan variabel atau metode substitusi untuk integral fungsi satu variabel yang ada di teorema metode substitusi untuk integral tentu, di mana substitusi U sama dengan Gx digunakan untuk mengubah integral di dalam variabel X yang ada di sebelah kiri menjadi integral dalam variabel U yang ada di sebelah kanan, di mana integralnya yaitu f(gx) berubah menjadi fu, sedangkan diferensialnya yaitu g aksen x berubah menjadi du. Sedangkan pada bagian batas integralnya dari x sama dengan a sampai x sama dengan b berubah menjadi u sama dengan ga sampai u sama dengan gb. Nah, perlu kita ingat bahwa jika G merupakan fungsi satu-satu, maka G mempunyai inverse dengan mengubah peran variabel X dan U yang ada di teorema ini. Jadi, substitusi X sama dengan GU digunakan untuk mengubah integral dalam variabel X ini menjadi integral dalam variabel U yang ada di sebelah kanan. Nah, integran fx berubah menjadi fgu, diferensial dx berubah menjadi g aksen u du, sedangkan batas integralnya dari x sama dengan a sampai x sama dengan b berubah menjadi dari u sama dengan g inverse a sampai u sama dengan g inverse b. Nah, fungsi G di sini merupakan fungsi atau pemetaan dari variabel U ke variabel X yang dapat diilustrasikan dalam gambar berikut. Nah, dari ilustrasi ini dapat diperhatikan bahwa oleh fungsi G, U dipetakan ke X, sedangkan oleh fungsi G inverse, X dipetakan ke U, sehingga untuk X sama dengan A berubah menjadi U sama dengan G inverse A, sedangkan untuk
X sama dengan B berubah menjadi U sama dengan G inverse B. Oke, selanjutnya adalah transformasi dari bidang UV ke bidang XY yang akan digunakan untuk melakukan perubahan variabel dalam integral fungsi dua variabel. Misalkan X dan Y adalah fungsi dalam variabel U dan P, dan misalkan G, U, V sama dengan X, Y adalah fungsi atau transformasi dari ruang R2 ke R2. Nah, persamaan X, Y sama dengan G, U, V menunjukkan bahwa X, Y ini adalah peta dari U, V, sedangkan U, V adalah prapeta dari X, Y. Nah, peta dari himpunan S di bidang UV adalah himpunan titik-titik X, Y di bidang XY yang memenuhi X, Y sama dengan G, U, V, di mana U, V ada di S. Nah, grafik fungsi G di sini sudah tidak dapat digambarkan lagi karena merupakan 4 dimensi, tetapi mengenai ilustrasi fungsi atau pemetaan dari titik-titik di bidang UV ke titik-titik di bidang XY dapat kita gambarkan. Nah, coba perhatikan gambar 2. Di sini transformasi G memetakan bidang UV ke bidang XY, sedangkan transformasi G inverse memetakan bidang XY ke bidang UV, sehingga garis-garis vertikal yang ini, garis-garis vertikal pada bidang UV yang ini dipetakan ke bidang XY berupa kurva yang disebut sebagai kurva U dari G, sedangkan garis-garis mendatar pada bidang UV yang ini dipetakan ke bidang XY berupa kurva yang disebut sebagai kurva V dari G. Jadi, bagian yang berwarna hitam pada bidang UV dipetakan ke bagian yang berwarna hitam pada bidang XY. Nah, coba perhatikan contoh 1 berikut. Misalkan G, U, V sama dengan X, Y, di mana X sama dengan U ditambah P, Y sama dengan U kurang V, maka gambarkanlah grafik kurva U dan kurva V dari G untuk S berikut ini, di mana S sama dengan U, V, di mana U sama dengan 3, 4, dan 5, dan V besar dari sama dengan 1, dan V kecil dari sama dengan 4, atau V sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan U besar dari sama dengan 3, dan U kecil dari sama dengan 5. Nah, kalau kita gambarkan, maka himpunan S ini berupa daerah yang berbentuk persegi panjang, yang mana dibatasi oleh garis U sama dengan 3 dan U sama dengan 5, dan juga V sama dengan 1 dan V sama dengan 4. Nah, adapun solusi dalam menyelesaikan soal ini adalah pertama-tama kita menyelesaikan sistem persamaan ini, di mana kita peroleh untuk U dan V, yaitu yang pertama untuk U yaitu 1/2 kali X tambah Y, dan V sama dengan 1/2 X kurang Y. Nah, garis vertikal di bidang UV yaitu U sama dengan konstanta C, di mana C sama dengan 3, 4, dan 5, dipetakan ke bidang XY, sehingga menghasilkan kurva U dari G, yaitu C sama dengan setengah dari X tambah Y, atau disederhanakan menjadi Y sama dengan 2C dikurang X.
Nah, ketiga kurva U tersebut berupa garis-garis sejajar dengan gradien garis adalah min 1. Sedangkan garis mendatar di bidang UV yaitu V sama dengan konstanta K di bidang UV dengan K sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dipetakan ke bidang XY sehingga menghasilkan kurva V dari G yaitu K sama dengan setengah dari X dikurang Y atau disederhanakan menjadi Y sama dengan X dikurang 2K. Nah, keempat kurva V tersebut berupa garis-garis sejajar dengan gradien garis yaitu positif 1. Nah, berikut adalah grafik kurva U dan kurva V dari G untuk S, di mana garis U sama dengan 3 di bidang UV dipetakan ke bidang XY berupa kurva U untuk U sama dengan 3 yaitu garis dengan persamaan Y sama dengan 6 dikurang X. Sedangkan garis V sama dengan 2 di bidang UV dipetakan ke bidang XY berupa kurva V untuk V sama dengan 2 yaitu dengan persamaan Y sama dengan X dikurang 4. Jadi transformasi G memetakan himpunan S di bidang UV ke himpunan R di bidang XY, sedangkan transformasi G inverse memetakan himpunan R di bidang XY ke himpunan S ke bidang UV. Next, kita ke contoh yang kedua. Misalkan diberikan daerah untuk U positif dan V positif, kemudian X-nya adalah fungsi dari V, dan diberikan U kuadrat dikurang V kuadrat, dan Y-nya itu diberikan sebagai U dikali V. Dan gridnya misal diberikan di mana U sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan V sama dengan 0 sampai 5, atau V sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan U adalah 0 sampai 5. Maka yang diminta adalah tentukan kurva U dan kurva V, serta tentukan kurva U untuk U sama dengan 4. Jadi, grid awalnya itu berbentuk seperti gambar berikut, di mana U-nya dari 0 sampai 5 dan V-nya itu dari 0 sampai 5. Jadi, penyelesaiannya adalah dari kedua persamaan di atas, yaitu X sama dengan U kuadrat dikurang V kuadrat, dan Y sama dengan UV diperoleh X sama dengan U kuadrat dikurang Y kuadrat per U kuadrat, karena kita ketahui bahwa V sama dengan Y per U, sehingga di sini Y kuadrat per U kuadrat, yang mana ekuivalen terhadap U pangkat 4 dikurang X U kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita dapat menerapkan rumus ABC untuk memperoleh U kuadrat sama dengan X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat per 2. Selanjutnya, kedua ruas kita kuadratkan, maka menjadi U sama dengan akar 1/2 dikali X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, karena kita ketahui bahwa V sama dengan Y per U, sehingga diperoleh V sama dengan Y per akar 1/2 kali X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Sehingga kurva U ditentukan oleh U sama dengan
akar 1/2 kali X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Untuk C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang disederhanakan sebagai berikut. 2C kuadrat sama dengan X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. 4C pangkat 4 dikurang 4C. Jadi kedua ruas ini dikuadratkan sehingga diperoleh 4C pangkat 4 dikurang 4C kuadrat X ditambah X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Sehingga X sama dengan min Y kuadrat dikurang C pangkat 4 per C kuadrat. Untuk C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan kurva V ditentukan oleh C sama dengan Y per akar 1/2 dikali X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Kemudian kedua ruas dikuadratkan, diperoleh C kuadrat sama dengan Y per setengah dari X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Kemudian diperoleh C kuadrat dikali X ditambah akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Nah, dari sini untuk C kuadrat dipindah ruaskan menjadi bagi, jadi 2Y kuadrat per C kuadrat, dan untuk X-nya berpindah ruas menjadi negatif X. Sehingga diperoleh akar X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 2Y kuadrat per C kuadrat dikurang X. Nah, selanjutnya kembali kedua ruas dikuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 4Y pangkat 4 per C pangkat 4 dikurang 4XY kuadrat per C kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga diperoleh X sama dengan Y kuadrat dikurang C pangkat 4 per C kuadrat. Jadi untuk kurva V-nya adalah X sama dengan Y kuadrat dikurang C pangkat 4 per C kuadrat. Dan yang sebelumnya untuk kurva U-nya adalah X sama dengan negatif Y kuadrat kurang C pangkat 4 per C kuadrat. Nah, jadi untuk pertanyaan yang menyatakan bahwa kurva U ketika U sama dengan 4, maka kita tinggal masukkan nilai C-nya sama dengan 4. Karena sebelumnya kita peroleh untuk kurva U yaitu X sama dengan negatif Y kuadrat dikurang C pangkat 4 per C kuadrat. Sehingga tinggal kita masukkan nilai C-nya adalah 4 dan diperoleh negatif Y kuadrat dikurang 4 pangkat 4 per 4 kuadrat sama dengan negatif 1/16 Y kuadrat ditambah 16. Jadi untuk kurvanya yang bermula dari gambar yang ini menjadi kurva seperti gambar yang di bawah. Selanjutnya, perubahan variabel pada integral lipat 2 yang dijelaskan pada teorema A berikut. Misalkan, G adalah transformasi satu-satu dari ruang R2 ke R2 yang memetakan daerah terbatas S di bidang UV ke daerah terbatas R di bidang XY. Jika G dalam bentuk G, U, V sama dengan X, U, V, Y, U, V, maka integral lipat 2 dari F atas daerah R sama dengan integral lipat 2F dari atas daerah S di bidang UV, di mana integral F X, Y berubah menjadi fungsi UV yang diferensialnya adalah dx dy, dan di mana diferensial dx dy berubah menjadi mutlak y u, v du dv, di mana
J, U, di mana J, U, V ini disebut Jacobian, yang merupakan determinan matriks 2 kali 2, di mana entry-entrynya merupakan turunan dari variabel X dan Y terhadap U dan V. Selanjutnya contoh 3, hitunglah integral lipat 2 atas daerah R dari cos X, Y dikali sin X plus Y dA dengan R adalah titik-titik sudut 0,0, pi, min pi, dan pi, pi. Untuk menyelesaikannya, pertama kita misalkan U-nya sama dengan X kurang Y dan V sama dengan X plus Y. Selanjutnya, kita selesaikan sistem persamaan tersebut sehingga kita peroleh X sama dengan 1/2 U tambah V dan Y sama dengan 1/2 U kurang V. Daerah R di bidang X, Y dapat dituliskan sebagai min X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan X, di mana X ini lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan pi. Daerah R dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, kita ubah variabel X dan Y ke dalam variabel U dan V pada daerah R di bidang XY dengan menggunakan persamaan X sama dengan setengah U plus V dan Y sama dengan setengah U min V. Setelah merubah variabel X dan Y ke variabel U dan V, selanjutnya kita sederhanakan persamaan tersebut sehingga kita memperoleh daerah S di bidang UV, yaitu U lebih besar sama dengan 0, V lebih besar sama dengan 0, dan U plus V lebih besar sama dengan 0, dan U plus V lebih kecil sama dengan 2pi. Apabila kita gambarkan daerah S tersebut, maka terlihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita mencari Jacobian transformasinya dengan menggunakan rumus Jacobian. Kita dapat nilai Jacobian transformasinya yaitu setengah. Jadi integral lipat 2 dari cos X min Y dikali sin X plus Y dA atas daerah R di bidang XY sama dengan integral lipat 2 dari cos U dikali sin V mutlak setengah du dv atas daerah S yang ada di bidang UV. Nah, jika S merupakan himpunan U sederhana, maka dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa U adalah integral dari 0 sampai 2pi dan U merupakan integral dari 0 sampai 2pi kurang V setengah cos U sin V du dv. Pembahasan yang terakhir tentang perubahan variabel untuk integral lipat 3. Teorema tentang perubahan variabel untuk lipat 2 tadi digeneralisasi sehingga berlaku untuk integral lipat 3 bahkan untuk integral lipat n. Misalkan G adalah transformasi satu-satu dari ruang R3 ke R3 yang memetakan daerah terbatas S di ruang UVW ke daerah terbatas R di ruang XYZ. Jika G dalam bentuk G, U, V, W sama dengan X, Y, Z, maka integral lipat 3 atas daerah R di ruang X, Y, Z akan sama dengan integral lipat 3 atas daerah S di ruang UVW, di mana integran F fungsi dalam X, Y, Z berubah menjadi fungsi dalam UVW dan determinan dx, dy, dz menjadi mutlak J, U, VW, du, dv, dw, di mana J, U, V, W adalah Jacobian berupa determinan dari matriks ukuran 3x3 yang entry-entrynya adalah turunan parsial dari X, Y, dan Z terhadap variabel U, V, dan W.
Sebagai contoh, turunkanlah rumus penggantian variabel dx, dy, dz sama dengan r, dr, dθ, dz untuk transformasi ke koordinat silinder. Penyelesaiannya, kita ingat kembali hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat silinder, yaitu x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dan z sama dengan z. Sehingga Jacobian dari transformasi ini adalah merupakan determinan dari matriks yang entry-entry-nya cos theta min r sin theta 0, sin theta, r cos theta 0, 0, 0, dan 1. Dengan menggunakan ekstensi kofaktor baris ketiga diperoleh determinan dari matriks ini adalah R. Jadi, dx, dy, dz sama dengan mutlak dari Jacobian dr, dθ, dz sama dengan R, dr, dθ, dz. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.